Perkenalkan, nama saya Naura Rizky Lutfia dengan NIM 4101418181 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Nah, di dalam perangkat pembelajaran itu terdapat yang pertama RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, kemudian silabus, kemudian bahan ajar, kemudian ada PPT-nya, kemudian ada LKPD, dan ada lembar evaluasi siswa. Nah, jadi ini adalah RPP-nya. Di sini materinya yaitu persamaan kuadrat dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Di sini ada kompetensi dasarnya 3.2 dan 4.2. Kemudian ada penjabaran tujuan pembelajarannya, kemudian langkah-langkah pembelajaran. Dan di sini menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan STEAM dengan model TPEC ya. Jadi ini adalah RPP-nya. Kemudian ada silabus. Nah, di sini ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Ini silabusnya. Kemudian ada bahan ajarnya tentang persamaan kuadrat. Nah, ini tampilan bahan ajarnya. Di sini sudah ada kompetensi intinya, kompetensi dasar, dan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Sudah dijabarkan semua dengan peta konsepnya. Kemudian ada materi, dan juga nanti ada latihan soalnya juga di sini, ada contoh soal, uji kompetensi, dan kemudian di sini ada lembar evaluasi siswa yang mana nanti akan dikerjakan oleh siswa. Di sini ada 5 soal yang berbentuk uraian. Kemudian di sini juga ada LKPD. LKPD-nya ini dikerjakan secara berkelompok. Nah, ini adalah tampilan dari LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada bentuk-bentuk soal persamaan kuadrat yang bisa diselesaikan secara berkelompok. Ya, jadi di sini siswa diminta untuk bergabung di kelas yang sudah disediakan. Gabung kelas lalu dimasukkan kodenya. Gabung. Nah, di sini sudah ada matematika kelas 11B. Di sini sudah ada pembukaannya, yaitu siswa absen menulis nama dan nomor absen di sini sebagai tanda bahwa siswa tersebut hadir pada pertemuan ini. Selain absen melalui Zoom, juga absen melalui Google Classroom ini dengan komentar. Jadi ada komentarnya nanti siswanya. Ya, jadi sudah termasuk absen ya. Kemudian di sini sudah dibagikan bahan ajar yang bisa dipelajari, yang bisa dilihat, bisa di-download ataupun tidak usah di-download. Ini bahan ajar yang sudah disediakan, yang sudah saya bagikan. Siswa bisa mempelajarinya. Ada soal-soalnya juga. Kemudian di sini juga ada ringkasan materi atau PowerPoint yang sudah saya buat. Jadi dibagikan juga kepada siswanya. Siswa bisa membaca dan mempelajarinya. Ini sudah ringkas ya. Di sini juga sudah ada tersedia tugas. Ini tugasnya LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini dikerjakan secara berkelompok. Jadi sudah ada keterangannya di sini. Tinggal dibuka dan dikerjakan secara berkelompok. Kemudian ada tugas evaluasi juga yang bisa dikerjakan siswa, yang dimana pengumpulannya yaitu selama seminggu. Jadi ada tenggat waktunya yang harus diselesaikan siswa tersebut. Ada evaluasi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga sehat semua ya. Alhamdulillah juga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran daring pada hari ini. Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lingkungannya, dan juga jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan salah satu perwakilan kelas untuk memimpin doa. Izin masuk, Bu. Ya, silakan. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Punya aplikasi. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Hanif. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, setelah ini Ibu akan melakukan presensi yang namanya dipanggil. Ibu harap dapat segera menyalakan mikrofon dan kamera ya. Lalu saat pembelajaran berlangsung, kalian tidak diharuskan untuk menyalakan kamera. Namun saat bertanya atau ditanya, sebisa mungkin kalian harus menyalakan mikrofon dan kamera, dan bagi yang terkendala sinyal bisa meminta izin di WhatsApp group atau di chat room di Zoom ini. Bisa dipahami anak-anak? Paham, Bu. Bisa, Bu. Paham ya? Ya baik, Ibu presensi ya. Anissa Kusuma Aditya. Hadir, Bu. Hanif Nur Cahyani. Hadir, Bu. Farah Fauzia. Hadir, Bu. Farah Putuhiyah. Hadir, Bu. Ya, baik. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada pertemuan hari ini? Sudah siap, Bu. Insya Allah siap, Bu. Insya Allah siap. Ibu izin share screen ya untuk materi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Nah, kompetensi inti yang pertama ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya, mematuhi dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian yang terakhir, mengolah, mengaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian ada kompetensi dasarnya, yaitu 3.2, menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya, serta cara penyelesaiannya. Kemudian 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, indikator pencapaian kompetensinya ada menyatakan persamaan kuadrat dalam bentuk umum, persamaan kuadrat satu variabel, kemudian menuliskan pengertian akar persamaan kuadrat, membedakan akar dan bukan akar penyelesaian persamaan kuadrat, dan menentukan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu melalui pembelajaran problem-based learning, dengan pendekatan STEAM yang menuntut peserta didik untuk mengamati permasalahan, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya. Peserta didik diharapkan dapat menyatakan persamaan kuadrat dalam bentuk umum, persamaan kuadrat satu variabel dengan tepat, menuliskan pengertian akar persamaan kuadrat dengan tepat, membedakan akar dan bukan akar persamaan kuadrat, menentukan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat dengan tepat, dan mengidentifikasi karakteristik dari penyelesaian persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan dengan tepat.
dengan bekerja sama dalam kelompok, memiliki tanggung jawab, serta percaya diri dan sikap jujur selama proses pembelajaran. Kemudian di sini ada peta konsepnya, jadi kita nanti akan belajar tentang persamaan kuadrat. Yang pertama ada menentukan akar-akar persamaan kuadrat, aplikasinya, kemudian ada metode-metodenya dalam persamaan kuadrat. Nah, di sini ada yang tahu ini siapa dia? Ada yang tahu nggak ini? Saya Bu izin menjawab. Ya, Mbak Farah, boleh silahkan. Gambar itu adalah Omar Khayyam. Ya, betul sekali. Ini adalah tokoh Umar Khayyam, yaitu dia tokoh yang mencetuskan persamaan kuadrat berpangkat 3. Nah, kemudian di sini ada yang pertama definisi persamaan kuadrat, yaitu suatu persamaan yang berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A, B, C anggota real, dan A tidak sama dengan 0. Nah, cara menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3, yaitu yang pertama memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, kemudian ada rumus kuadratik atau rumus ABC. Yang pertama ada memfaktorkan, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan 0. Di sini ada penyelesaiannya dengan cara memfaktorkan. Yang pertama ada X kuadrat dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan 0. Kemudian kita pecah, yaitu X dikurangi 3 dikali X dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian X dikurangi 3 sama dengan 0, atau X dikurangi 5 sama dengan 0. Maka diperoleh X sama dengan 3 atau X sama dengan 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu 3 dan 5. Nah, kemudian yang kedua ada melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Yang ada soalnya, selesaikan persamaan 2X kuadrat ditambah 8X ditambah 1 sama dengan 0. Di sini penyelesaiannya, kita tulis kembali 2X kuadrat ditambah 8X ditambah 1 sama dengan 0, diperoleh 2X kuadrat ditambah 8X sama dengan negatif 1, sama dengan 2 dikali X kuadrat ditambah 4X sama dengan negatif 1, X kuadrat ditambah 4X sama dengan negatif setengah atau 1/2, sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 kuadrat, sama dengan 2 kuadrat dikurangi 1/2. Tiap ruas ditambah dengan 1/2B kuadrat. Jadi diperoleh hasil X ditambah 2 kuadrat sama dengan 7/2. Kemudian X ditambah 2 sama dengan lebih kurang akar 7/2. Jadi penyelesaiannya itu ada X sama dengan negatif 2 ditambah akar 7/2 atau X sama dengan negatif 2 dikurangi akar 7/2. Nah, yang ketiga ada rumus kuadratik. Rumus untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat atau sering disebut dengan rumus ABC. Jadi rumusnya adalah X1,2 sama dengan negatif B lebih kurang akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, ini ada contoh, gunakan rumus kuadratik untuk menentukan akar-akar persamaan X kuadrat dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan 0. Di sini penyelesaiannya X kuadrat dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 8, dan C-nya sama dengan 15. Ini diperoleh dari koefisien X, ini dan ini. Kemudian substitusikan nilai A, B, C ke rumus A, B, C yang tadi, sehingga X12 sama dengan negatif dikali negatif 8 lebih kurang akar negatif 8 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 15 per, atau dibagi 2 dikali 1. Kemudian X12 sama dengan 8 lebih kurang akar 64 dikurangi 60 per 2. X1-nya diperoleh 8 ditambah 2/2, jadi diperoleh 5, atau X2-nya sama dengan 8 dikurangi 2/2, dan X2 diperoleh sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 5 dan 3. Nah, yang kemudian ada menyusun persamaan kuadrat. Nah, menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Misalnya diketahui akar-akar persamaan kuadrat adalah X1 dan X2. Untuk mendapatkan persamaan kuadratnya, bisa substitusi akar-akar tersebut ke persamaan berikut. Jadi, bisa disubstitusikan ke persamaan X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0, dengan X1 dan X2 adalah akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Yang ada contoh soalnya juga, jadi tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 3 dan negatif 7. Maka penyelesaiannya, kita ketahui dulu akar-akar persamaan kuadratnya adalah 3 dan negatif 7. Berarti kamu bisa tulis X1-nya 3 dan X2-nya sama dengan negatif 7.
Kemudian kedua akar tersebut bisa kamu substitusikan ke persamaan X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0, sehingga penyelesaiannya menjadi sebagai berikut. X dikurangi 3 dikali X dikali negatif 7 sama dengan 0, maka diperoleh X dikurangi 3 dikali X ditambah 7 sama dengan 0, X kuadrat ditambah 7X dikurangi 3X dikurangi 21 sama dengan 0, diperoleh X kuadrat ditambah 4X dikurangi 21 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan negatif 7 adalah X kuadrat ditambah 4X dikurangi 21 sama dengan 0. Kemudian menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Jadi sama, misalnya diketahui akar-akar persamaan kuadrat adalah X1 dan X2, jika yang diketahui pada soal adalah jumlah dan hasil kali akar-akarnya, maka untuk mendapatkan persamaan kuadratnya bisa gunakan rumus sebagai berikut. Jadi X kuadrat dikurangi X1 tambah X2X, ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0, atau menggunakan rumus X ditambah B per A, X ditambah C per A sama dengan 0, dengan X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A, dan X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Di sini juga ada contoh soalnya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah alfa dan beta, serta jumlah dan hasil kali akar-akarnya adalah negatif 1 dan negatif 20. Penyelesaiannya kita ketahui akar-akarnya adalah X1 dan X2, kemudian hasil jumlah akar-akarnya adalah negatif 1, berarti X1 tambah X2 sama dengan negatif 1, lalu hasil kali akar-akarnya adalah negatif 20, yang berarti X1 dikali X2 sama dengan negatif 20. Nah, kita langsung substitusi hasil jumlah dan hasil kali akar-akarnya sudah diketahui ke persamaan X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi X kuadrat dikurangi negatif 1X ditambah negatif 20 sama dengan 0, diperoleh X kuadrat ditambah X dikurangi 20 sama dengan 0. Jadi diperoleh persamaan kuadratnya adalah X2 ditambah X dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, siapa yang sudah paham semua atau belum? Adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan sampai sini ya, anak-anak? Bisa dipahami. Baik, adakah pertanyaan anak-anak? Mohon maaf tadi saya jaringannya tidak stabil. Belum, Bu. Belum ada pertanyaan ya sampai sini. Baik, kegiatan selanjutnya yaitu kalian bisa berkelompok seperti yang sudah saya bagikan di grup, lalu berdiskusi mengenai LKPD yang sudah saya unggah di Google Classroom. Silakan bisa meninggalkan Meet terlebih dahulu. Saya beri waktu 30 menit untuk kalian berdiskusi. Adakah yang ingin ditanyakan? Ibu, saya ingin bertanya Ya, silakan. mengenai pengerjaan LKPD tersebut, itu diisi langsung di LKPD-nya atau dibuat PowerPoint, Bu? Nah, itu agar memudahkan kalian, jadi kalian bisa menjawab langsung diketik pada Microsoft Word, jadi kalian tidak perlu repot-repot untuk membuat PowerPoint. Namun, nanti setelah 30 menit, salah satu dari kalian tetap harus mempresentasikan hasilnya ya di Meet ini. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jika kalian kesulitan mengerjakan LKPD-nya, kalian bisa langsung menghubungi saya di WhatsApp group ya. Iya, Bu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai kan? Bisa langsung dipresentasikan ya salah satu saja. Siapa ini yang ingin mempresentasikan? Saya Bu izin mempresentasikan hasil diskusi. Ya, baik, Mbak Anissa silakan. Bentar, saya Izin share screen ya Bu. ya. Tapi maaf saya pakai ini soalnya Microsoft Word saya yang di laptop error.
Maaf Bu, ini saya belum bisa share screen. Biasanya Yang ini saya yang kedua yang satu cuma itu maksudnya. itu coba kamu kan udah jadi hostnya, itu udah saya jadikan host, bisa kamu pindah ke yang akun kedua di punyamu. Tapi ini saya belum bisa share screen itu Bu. Coba yang ini minta tolong yang kedua ini yang satu cuma aja. Anak saya yang satu cuma. Iya, maksudnya itu dari laptopmu sendiri. Soalnya kamu udah jadi host. Udah saya jadikan host. Bisa? Belum bisa itu Bu. Yang di akunmu yang satunya itu yang Anissa Kusuma Aditya, itu kan jadi host. Berarti yang pakai laptop kan? Ya, itu yang pakai laptop. Aku mau versinya yang pakai itu HP. Nah, itu yang Anissa Kusuma yang A, yang disingkat A-nya itu kamu klik di partisipan, make a host. Jadiin host. Itu yang Kusuma Aditya kamu klik, yang akun HP kamu. Oh, iya. Nah, udah. Mbak Anissa? Bentar, Bu.
Maaf, ini kalau saya nggak bisa dibuka. Mau mau saya bantu Kalau share minta screen, Bu? minta tolong aman aja, Bu. Oh iya, jadi itu jawabannya langsung dikirim ke saya ya. Oh iya. Ini saya dijadikan host lagi Mbak Anissa biar bisa nge-share screen jawaban LKPD-nya. Dari HP-mu. Nge-hostnya dari HP. Filenya sudah saya kirim, Bu. Jawaban dari Mbak Langsung Anissa saja. ya. Silakan Mbak Anissa dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok saya, yaitu yang pertama menyatakan persamaan kuadrat ke dalam bentuk baku dan menentukan nilai A, B, dan C. Yang pertama yaitu yang A, 2x kuadrat sama dengan 3x min 8, kedua ruas ditambah dengan min 3x plus 8. Kemudian menjadi 2x kuadrat min 3x plus 8 sama dengan 0. Jadi nilai A sama dengan 2, B sama dengan min 3, dan C sama dengan 8. Kemudian yang kedua yaitu B, x kuadrat sama dengan 2 dalam kurung x kuadrat min 3x plus 1. Sama dengan x kuadrat sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 2. Di mana kedua ruas ini dikurangi x kuadrat, kemudian menjadi 0 sama dengan x kuadrat min 6x plus 2, diperoleh x kuadrat min 6x plus 2 sama dengan 0. Jadi nilai A sama dengan 1, B sama dengan min 6, dan C sama dengan min 5. Kemudian yang C, 2x min 3 sama dengan 5 per x. Kedua ruas dikalikan dengan x tidak sama dengan 0. Kemudian menjadi dalam kurung 2x min 3 dikali x sama dengan 5 sama dengan 2x kuadrat min 3x sama dengan 5, diperoleh 2x kuadrat min 3x min 5 sama dengan 0. Jadi nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan min 3, dan nilai C sama dengan min 5. Kemudian selanjutnya yang D yaitu 2 per x min 1 plus 1 per x min 2 sama dengan 2. Kedua ruas dikalikan dengan x min 1 dikali x min 2 dengan x min 1 dikali x min 2 tidak sama dengan 0. Diperoleh 2x min 2 ditambah x min 1 sama dengan 2x min 1 dikali x min 2 sama dengan 2x min 4 plus x min 1 sama dengan 2 dalam kurung x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 3x min 5 sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 4. Diperoleh 2x kuadrat min 9x plus 9 sama dengan 0. Jadi nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 9, dan nilai C sama dengan 9. Kemudian yang E, 4x plus 1 dikurangi 2x plus 1 kuadrat plus 3 sama dengan 0. Sama dengan 4x plus 3 min 2x kuadrat plus 2x plus 2 plus 3 sama dengan 0. Kemudian 4x plus 4 min 2x kuadrat min 4x min 4 plus 3 sama dengan 0. Diperoleh min 2x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Jadi nilai A sama dengan min 2, nilai B sama dengan min 4, dan nilai C sama dengan 3. Sekian itu tadi presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompoknya Mbak Anissa yang sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya.
Silahkan anak-anak, apa ada yang akan menanggapi hasil diskusi dari kelompoknya Mbak Anissa? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Farah, Fauzi. Tadi kan udah dijelaskan ya, ada 3 cara untuk menemukan akar persamaan kuadratnya. Nah, dari 3 cara itu, yang mana sih, Bu, yang lebih gampang gitu, yang lebih mudah untuk mencarinya? Oh ya, jadi sebenarnya ketiga cara tersebut itu sama-sama mudah. Jadi tinggal kita sesuaikan saja dengan kemampuan kita dan permasalahan atau soal yang kalian hadapi, kalian lebih mudah menggunakan yang mana. Begitu. Adakah yang lain? Mungkin sudah cukup, Bu. Oke. Baik, setelah pembelajaran ini selesai, nanti kalian langsung kuis ya. Kuis bisa diakses melalui link yang sudah saya unggah di Google Classroom. Itu ada waktu pengerjaannya dan batas untuk pengerjaannya sampai nanti pukul 3 sore. Dan kalian dikerjakan secara individu. Bisa dipahami? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Nah, sebelum saya akhiri, tolong salah satu siswa untuk memberikan kesimpulan mengenai sifat-sifat garis singgung lingkaran. Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Izin masuk, Bu, mau menyampaikan kesimpulan materi pada hari ini. Baik, silakan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang berbentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a, b, c anggota bilangan dari R, dan a tidak sama dengan 0. Dan kemudian cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama dengan cara memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, kemudian yang terakhir yaitu rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, bagus sekali. Jadi setelah ini silahkan kalian membaca dan pelajari lagi ya. Di sana juga sudah saya unggah materinya dan bahan ajar, kemudian PPT-nya juga udah saya unggah, jadi kalian bisa dibaca lagi, dipelajari lagi. Nah, untuk tugas rumahnya, buka buku ajar yang sudah saya unggah di Google Classroom pada halaman 8, uji kompetensi. Nah, batas pengerjaannya sampai minggu depan diunggah di Google Classroom. Jangan lupa pelajari materi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang mengidentifikasi karakteristik persamaan kuadrat dan bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melihat nilai diskriminan. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, salah satu siswa bisa memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Izin masuk ya, Bu. Silakan, bahannya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selamat bertemu di pertemuan virtual selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.